Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Engkau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sungguh Kau pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kaulah pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
dan syukur bagimu, Yesus yang mulia, kuduslah Kau, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah puja bagiku. Sungguh Kaulah segalanya. Yes, Lord Jesus. Kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah setiap nyanyian kami berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan-Mu, Tuhan. Jesus, let this be, let this be. Oh, ini kami, Tuhan. Yes, Lord. Yes. Let this be a cry from my
menyambut Engkau di tempat ini. Yes God, alam surga bumi, penuh kemuliaan-Mu, kuduslah Kau Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang di rumah, kita sama-sama berikan pujian bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Sama-sama kita sorakan, haleluya. Katakan namamu kudus.
Army of God, sing. Sambil kita angkat kedua tangan kita, katakan tak terbandingkan. Tak terbandingkan. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segala. Dengan silap hatimu katakan tak terbandingkan. Megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Semuanya yang terbesar Kau, yes God, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat. Katakan Yesus, Yesus selamanya. Semuanya sing. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Amin. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat. Yesus, Yesus selamanya. Kau terbesar. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kau yang terbesar dalam hidup kami. Kau yang berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda di minggu yang luar biasa ini? Saya percaya Anda tetap dalam lindungan dan penyertaan Allah kita yang luar biasa. Saat ini saya mau menyampaikan beberapa informasi seputar pelayanan kita dalam minggu yang berjalan. Untuk CG seperti yang luar biasanya, mari kita mempersiapkan CG dengan baik dan kita mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tergabung bersama-sama di dalam Connect Group, di mana kita bertumbuh, di mana kita berbuah, dan kita ngalamin perubahan di dalam Tuhan. Minggu depan, seperti yang luar biasanya, kita akan ibadah raya bersama-sama, persiapkan diri kita untuk menerima impartasi dan menyampaikan bahkan mempersembahkan penyembahan kita yang terbaik kepada Allah kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mau memberikan persembahan via cashless, Anda bisa mentransfer via nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda atau scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Dan saat ini juga kita akan mengembalikan perpuluhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan, kita mau memberikan dengan sukacita, kita mau memberikan dengan iman, karena Tuhan yang tetap terus memberkati kita sampai saat ini bahkan seterusnya. Mari kita mau memberikan persembahan, kita mengangkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Kami boleh melewati sepanjang minggu yang berjalan, semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Hari ini kami datang, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami mau juga mengembalikan persepuluhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan iman. Karena kami percaya semua datang dari Tuhan. Segala yang baik datangnya dari Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan, kami mau mengembalikan. Dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati hidup kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati apa yang ada di tangan kami. Kami diberikan hikmat untuk mengelolanya, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk kelangsungan kehidupan kami. Kami siap memberi, kami siap mengembalikan. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap sama-sama katakan, amin. Welcome home bagi Anda yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama dengan kami di Gereja Mawar Sharon. Kami mengajak Anda untuk terhubung bersama-sama dengan kami di dalam Connect Group. Follow akun sosial media Instagram kami untuk Anda bisa update seputar pelayanan kami Gereja Mawar Sharon Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua selama seminggu ke depan.
Anda juga dapat memfollow akun sosial media Pastor Thomas Budianto untuk mendapatkan sharing serta penguatan iman dari Pastor Thomas melalui media. Anda dapat memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan via transfer rekening Gereja Mawar Sharon. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Shopee, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Sharon Manado. Kelas MSJ 2 setiap hari Rabu jam 7 malam. Kelas ini diwajibkan bagi Anda yang sudah mendaftar. Pastikan diri Anda untuk hadir di setiap sesi dengan memperlengkapi panggilan kepemimpinan Anda di dalam menggembalakan. Jemaat Tuhan, minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri yang terbaik agar dapat mengikuti ibadah perjamuan di minggu depan. You are holy, oh.
Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kami menyambut-Mu di tempat ini. Oh, we sing holy. Come on, worship Him. We sing holy. Oh, yes, Lord Jesus. You are holy. You are holy. You are holy. Oh, we welcome you in this place. We welcome you in this place. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, come on. Worship holy, holy, holy. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Sungguh kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami menyambut Engkau Allah yang kudus. Kami menyambut Engkau Allah yang kudus. Kami menyambut Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Ya na 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 ya se. Ya na 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 ya ma. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Holy, holy, holy. Oh, yes, Lord. You are holy. You are holy. You are holy. Come on, sing. You are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Hiarana yourself. Holy, holy. Are you, Lord God? Oh, Jesus. What is the Lamb? Holy. Holy. You are holy. Yes, God. Are you, Lord God? Come on, sing worthy. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? Yes, worthy. What is the Lamb? Say worthy. What is the Lamb? Say worthy, worthy. Worthy. What is the Lamb? Come on, say worthy. What is the Lamb? What is the Lamb? Sing amen. Amen. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk siang hari ini. Ajar kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kami punya prinsip yang benar, maka apa yang kami bangun di atasnya akan tumbuh lebat. Dan ajar kami untuk menjadi orang yang kuat di tangan-Mu Tuhan. Sehingga di masa-masa mulai hari ini sampai di masa-masa yang akan datang, ketika masanya betul-betul
ada di masa kami betul-betul menjadi orang yang terkuat di masa itu. Tuhan menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Apa yang Kau tabur, tumbuhkan jadi pohon yang lebat di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin. Halo shalom semuanya. Ya sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Dan senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua di tempat ini. Anda terus bertumbuh dan kita terus bergerak bersama-sama. Ya. Dan saya senang dari awal ketika gereja dibuka sampai hari ini terus kita mengalami pertumbuhan. Dan mulai kembali satu persatu yang dari rumahnya juga mulai kembali ke Manado. Dan banyak juga yang Tuhan tambah-tambahkan. Dan kita dengan kreatif membuat berbagai macam hal yang Anda kerjakan di dalam AOG. Kalau dikatakan sempurna mungkin tidak, tapi paling tidak kita melakukan yang terbaik di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, gitu ya. Dan saudara, hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan Anda. Saya nggak akan khotbah lama, saya akan usahakan, tetapi saya kepingin gini loh. Saya hari ini tidak khotbah, tapi saya ingin mencurahkan apa yang Tuhan taruh di hati saya, gitu ya. Kapan ini muncul? Ini muncul waktu kemarin Gembala Anda, Bapak Indra, Ko Indra membuat seminar gap generasi, Dominion, kira-kira seperti itu ya. Gap generasi dan sebagainya. Waktu saya persiapan ya, Anda tahu saya ini nggak terlalu lihat itu sebetulnya, gitu ya. Jadi saya tahu tentang hal itu dan saya tahu fokusnya adalah 2025 ke 2045 gitu ya. Dan saya konsentrasi untuk menggarapnya dari sekarang, hanya itu. Tapi mengenai karakteristik, konten detail, kekuatan, kelemahan dari generasi ini dan sebagainya, saya nggak terlalu pahami gitu ya. Sampai suatu ketika saya dikasih tema itu, otomatis mau nggak mau saya harus baca, bukan? Ya kalau enggak kan nggak kelihatan keren nanti gitu ya. Jadi saya harus baca, saya pelajarin semuanya. Ketika saya mempelajarin penelitian dan saya membaca dari waktu ke waktu, terus saya ngelihat perkembangan di Eropa, perkembangan di India, perkembangan di Indonesia dan khususnya di Asia Tenggara, hati saya cukup membara, saudara. Tahukah ternyata dari semua mapping perkembangan yang ada, sebetulnya Indonesia menempati posisi yang paling sentral di seluruh Asia. Coba Anda perhatikan betul-betul di dalam penelitian maupun mapping peta pertumbuhan penduduk dunia. Anda akan temukan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat sentral. Sekalipun kalau dari sisi kondisi seluruh dunia, kita ini ranking 4 atau ranking 5, dari pertumbuhan orang-orang muda di usia Anda nanti 5-10 tahun dari sekarang sampai 20 tahun sesudahnya. Kita ada di ranking 5. Dan ranking 5 ini pun juga sudah besar sekali karena ranking 6-nya itu hanya puluhan. Tapi di ranking 5-nya Anda sudah ratusan, 165 juta sendiri yang akan bangkit dalam generasi itu. Ranking 6-nya atau ranking sesudah Anda itu cuma 30-40. Jadi gap-nya itu betul-betul jauh sekali. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mappingnya adalah kalau Anda perhatikan Indonesia menempati posisi yang sangat sentral di seluruh Asia, gitu ya, memiliki posisi yang sangat sentral di seluruh Asia dari sisi pertumbuhan kekristenan dan kegerakan rohani. Hari ini kegerakan rohani yang ada di Asia orang semua nengoknya ke Indonesia, betul? Kalau Anda ketemu dengan hamba Tuhan Eropa sekarang nengoknya ke Indonesia, dulu ke Amerika, gitu ya. Sekarang semua nengoknya ke Asia. Ya jadi jangan salah saudara, hari ini pergeseran, pergerakan dan pergeseran pertumbuhan orang muda sedang bergeser semuanya ke Asia. Jadi dan ketika saya memahami tentang hal ini, tahukah Anda betapa pentingnya posisi Anda di tahun-tahun yang akan datang? Saya mau tanya dulu, berapa banyak yang usianya antara 20 sampai 30? Coba lambaikan tangan. 20 sampai 30, wow banyak sekali loh. Ini yang tidak angkat tangan itu artinya opa-opa atau gimana ini? Ya 20 sampai 30. Ya, coba kasih tos kanan kirinya, hai milenial, gitu saudara. Saya mau tanya yang usianya antara 10 sampai 20, ada? Coba angkat tangan. 10 sampai 20, wow, 10 sampai 20, banyak juga ya, 10 sampai 20. Ngomong ke kanan kirinya, hai Z, gitu. Ya, tahukah milenial dan generasi Z atau generasi Y dan generasi Z adalah generasi yang menjadi motor yang akan menentukan ke depan bangsa kita akan jadi seperti apa. Sadarkah Anda? Ya, generasi ini adalah generasi yang akan menjadi motor yang akan betul-betul menentukan seperti apakah wajah kemajuan bangsa kita
dari 10 tahun dari sekarang ketika Anda ada di usia-usia transisi hari itu. Jadi masa-masa itu ketika masa itu tiba di usia 2025 ke 2030, orang-orang milenial ada di usia antara kurang lebih sekitar 25-35. Ya, mentok-mentok ke 40 gitu ya. Terus orang-orang generasi Z akan ada di usia kurang lebih sekitar 20-25 hari itu. Ya, Anda bisa bayangkan itu adalah masa di mana kalau saya membayangkan dulu, itu adalah masa di mana saya memulai perintisan sebagai seorang hamba Tuhan. Itu adalah masa di mana saya membangun idealisme dan mulai menelurkan nilai-nilai idealisme pada orang-orang yang ada di sekeliling saya di masa-masa itu. Dan sejak masa itu sampai hari ini, Anda tahu 18 tahun let go sudah berlalu. Dan buahnya siapa? Buahnya adalah semua pengembalaan yang hari ini Tuhan munculkan di tengah-tengah kita. Baik di Manado, Makassar, Kendari, Kota Mubaku, semua kota-kota yang lain. Dan saya membayangkan, setelah 18 tahun Anda tengok ke belakang, ternyata jejak kakinya itu sampai ke titik itu. Jadi Anda bisa membayangkan nggak nanti 18 tahun hidupmu dari hari ini, kira-kira seperti perjalanan saya 18 tahun yang lalu ke hari ini, tapi Anda punya akselerasi yang jauh lebih cepat. Ya, Anda akan punya akselerasi dengan jauh lebih cepat, Anda punya informasi yang jauh lebih cepat, Anda akan punya teknologi yang jauh lebih smart. Jadi Anda bisa bayangkan, wow, ini adalah generasi pamungkas yang betul-betul akan menjadi generasi yang berbeda di masa-masa yang akan datang. Jadi tahukah Anda adalah orang-orang yang begitu spesial. Anda adalah orang-orang yang betul-betul akan menentukan tonggak sejarah kebangkitan sebuah bangsa dan kebangkitan revival di level berikutnya. Hari ini orang-orang muda mulailah melayani, bukan dari masa depan, tapi mulailah melayani dari sekarang. Mulailah latih hidupmu dari sekarang. Pertanyaannya adalah, kehidupan seperti apa yang kita mau bangun di hadapan Tuhan? Ini yang saya curious. Ya, saya curiga dan saya kepingin menggelitik hati Anda dan hidup Anda. Pertanyaannya adalah, ketika hari ini Anda muda, Anda menjadi seorang augers, Anda datang ke gereja, kita ikut di CG. Pertanyaannya adalah, kehidupan CG, kehidupan orang muda, kehidupan milenial, kehidupan generasi Z yang seperti apa yang Anda akan bangun hari ini, di mana apa yang kau bangun itu akan menjadi tumpuan kakimu untuk Anda melompat nantinya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, 2002, 2001 saya bertobat. Kemudian 2002, 2003 saya berangkat ke Manado. Selama 3 tahun saya bangun hidup saya. Ya. Setelah masuk ke Manado, masuk ke perintisan 5 tahun berikutnya saya bangun hidup saya. Hari itu saya bukan gembala, kalaupun gembala masih gembala yang perintisan, belum ngapa-ngapain, gak ngerti banyak. Sama seperti Anda, suatu hari Anda juga akan bekerja, waktu Anda bekerja Anda baru mau mulai gak ngerti banyak. Waktu Anda jadi dokter, Anda banyak melakukan bersama dengan dokter senior, dan Anda belum melakukannya sendiri, tiba-tiba hari itu Anda punya pengalaman melakukan sendiri, pengalaman belum banyak, otoritas belum jadi, orang belum terlalu percaya dengan kita, tapi kita mau mencoba terjun ke sana bagi seorang dokter. Bagi seseorang tenaga pendidik, Anda melihat contoh berikutnya, contoh sebelumnya, Anda mulai masuk ke sana, belum punya pengalaman gimana nangani anak-anak, gimana ngajar dengan benar, metode yang tepat seperti apa, kata orang begini, kata itu begini, karena ibu itu begini, kata seminar ini begini, tapi Anda tidak pernah mengalami betul-betul breakthrough di area itu. Anda baru melangkah pertama. Kemudian di waktu yang lain, mungkin ada orang yang masuk entrepreneur, ya Anda mulai kerja, Anda mulai jual sesuatu lah, jual apapun yang Tuhan taruh dalam, kepercayaan Tuhan taruh dalam hidup Anda mulai jualan, mulai gak ngerti caranya ngomong gimana, nanti kalau barangnya sudah dikasih, caranya minta duitnya gimana, kalau gak dibayar gimana, caranya nagih gimana, kalau ditipu ngatur duitnya gimana. Semuanya masih kata orang tua, kata orang, kata ini, tapi Anda sudah ada di situ, tapi Anda gak punya pengalaman. Anda akan punya masa itu suatu hari nanti. Ya, dan masa itu adalah masa yang jauh lebih muda daripada masa saya. Di zaman dahulu, di zaman saya maksudnya, usia 22 tahun, 23, 24 tahun adalah usia untuk baru memulai masuk ke transisi pekerjaan. Hari ini semakin milenial, semakin ke Z
Anda akan mulai pahami usia 19 tahun. Orang mulai masuk ke pekerjaan. Ya, usia-usia ini orang mulai dikenalkan dengan dunia real tentang ekonomi. Dunia real tentang dunia praktis yang ada di sekeliling mereka. Prosesnya mungkin mirip tapi ditarik menjadi lebih mudah dari semuanya. Dan kita akan melewati masa-masa itu. Saudara, jadi atau tidaknya seseorang untuk firm, tegak berdiri di atas kakinya, sampai betul-betul dia berdiri confident dan berbuah dengan semua kekuatan yang ada dalam hidupnya, itu ditentukan oleh masa-masa transisi itu. Kalau seseorang tidak menang di transisi ini, Anda akan temukan nanti seseorang bekerja ya gitu-gitu terus sampai umur 40. Nggak ngapa-ngapain. Seseorang masuk ke karir tertentu ya gitu-gitu terus sampai umur 40. Nggak ngapa-ngapain. Ya, Anda masuk ke sebuah wilayah tertentu ya gitu-gitu terus nggak ngalami sesuatu yang betul-betul core strength dalam hidupnya muncul sampai umur 40. Nanti setelah umur 40, tahukah begitu Anda umur 40, sudah ada umur 20 yang gantikan Anda. Hari ini saya sudah after 40. Sudah ada umur 20 yang menggantikan saya. Ya, sudah ada umur 20 berikutnya yang menggantikan saya, dan sebagainya. Ya, yang di ujung sana itu juga gitu ya. Ya, sudah umur muda yang sudah menggantikan saya. Gitu. Dan saya juga nggak bisa, mau menggantikan gua nih, nggak boleh diadang-adangin begini. Anak kecil banget, saudara. Ya, kalau zaman baby bomber mungkin begitu. Kita takut kekuasaan kita digantikan. Zaman sekarang enggak. Ini adalah masa jaringan. Masa di mana semakin muda, semakin muncul, dia harus semakin cepat untuk diluncurkan. Dengan setiap kapasitas yang Tuhan taruh. Anda akan ketemu dengan masa itu. Dan ketika kita nggak menang di masa itu, maka masa-masa berikutnya, kita nggak bisa menjalani jejak-jejak hidup kita dengan tren naik. Tapi trennya akan jadi flat. Terus flat sampai di ujung cerita masuk ke 40. Anda akan temukan generasi baru. Yang lebih fresh, lebih smart, lebih muda, lebih powerful. Untuk beriringan, berdampingan dengan Anda dan berkompetisi dengan Anda. Harusnya di masa itu, perhatikan nih. Harusnya di masa itu, seseorang sudah tidak lagi berkompetisi dengan usianya yang 20 tahun. Dia sudah ada di level matang, di mana yang 20 tahun akan muncul dan dia akan menggerakkan yang 20 tahun berikutnya untuk bangkit dengan kekuatannya. Tapi kalau dia nggak menang di masa transisinya, maka di usia ketika dia 40 tahun, dia justru masih berkompetisi dengan anak 20 tahun. Ya, seharusnya dia sudah memberi jalan kepada anak 20 tahun untuk ayo ajarin begini, kamu punya kekuatan ini, itu dan sebagainya. Tapi karena dia sendiri tidak menang di masanya, maka di masa dia sudah waktunya mengajarkan banyak hal ke orang lain, waktunya dia menjadi matang, tapi justru dia di masa itu masih berkompetisi dengan orang yang jauh lebih muda. Berapa banyak Anda temukan orang-orang muda yang di perjalanan hidupnya kita stuck di sana. Akhirnya ya sudah, kita jadi pria biasa-biasa dan kita menjadi wanita biasa-biasa. Saya ngomong begini bukan berarti Anda ini, maksudnya gini loh, semua kita itu biasa-biasa sebetulnya. Jadi nggak perlu merasa untuk aku harus dipakai, aku harus jadi seorang Superman. Tidak, saudara. Untuk Anda dipakai, tetap jadilah biasa-biasa. Tapi biasa-biasa yang punya kebiasaan yang konsisten tentang sesuatu yang benar. Maka biasa-biasamu itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Sudah catat ini baik-baik. Saya bukan orang yang punya banyak talenta. Saya juga bukan orang yang pintar banyak hal. Tapi saya punya satu kekuatan yang membuat saya konsisten untuk tumbuh terus. Yaitu apa? Kekuatan untuk menjalani sesuatu yang rutin. Tapi itu nilai-nilai yang benar sebagai value hidup saya yang saya pertahankan habis-habisan dengan Tuhan. Dan itu dijalankan dengan biasa-biasa. Tapi kita lakukan dengan konsisten dan tak pernah bergeser sekalipun. Dan di titik itulah Tuhan akan munculkan orang-orang biasa-biasa. Core strength-nya, kekuatannya masing-masing akan muncul ke permukaan, muncul ke permukaan, muncul ke permukaan, dan muncul ke permukaan. Hari ini saya ingin mengajak, menantang kita semua yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, atau Anda semua yang di tempat ini, salah ngomong nih kayaknya. Anda semua yang ada di tempat ini, pernahkah saudara berpikir dan bermimpi
Yuk sama-sama kita set up hidup kita. Ya, yang mungkin hari ini antara 20-30 tahun. Kita set up hidup kita 5-10 tahun dari sekarang. Bermimpilah, jadi apakah hidup kita hari itu? Mari sama-sama kita berani bermimpi. Jadi apakah hidup kita hari itu? 5-6 tahun yang lalu, ada seorang anak AOG yang masih semester 1. Masih jadul, nggak ngerti tentang kegerakan Tuhan, nggak ngerti tentang kekristenan terlalu banyak. Pengenalan akan Tuhan sebatas pengenalan tradisional. Dia tumbuh di gereja ini, dimuridkan di gereja ini, ya, dan kuliah jadi seorang dokter dan sebagainya. Dan minggu lalu anaknya menikah, Anda tahu orangnya, ya, Mami Farah. Gitu ya. Saya waktu menikahkan Mami Farah, saya secara pribadi saya bangga banget, saudara. Kenapa? Karena ini adalah anak-anak ini adalah anak-anak yang lahir betul-betul dibentuk dari nol. Ya, dari seseorang yang nggak ngerti banyak hal, mau belajar sesuatu, dia juga nggak tahu masa depannya akan seperti apa. Tapi dia memutuskan untuk tinggal dalam pengembalaan. Dia memutuskan untuk memiliki value-value yang konsisten dalam hidupnya. Hari ini Anda lihat satu persatu dari mereka mulai muncul ke permukaan, menjadi anak-anak singa. Anda bisa lihat 5 tahun dari sekarang, orang-orang ini akan berubah semua. Generasi sebelum Anda, satu generasi sebelum Anda, 5 tahun dari sekarang, akan berubah satu-satu. Yoel, satu generasi juga, ya teman-temannya ini kalian semuanya. Satu generasi, ya. Satu generasi 5 tahun dari sekarang, mereka akan jadi singa-singa muda yang akan tiba-tiba berubah. Dulu yang, iya, mau meriksa pasien takut-takut, tiba-tiba sudah berubah. Pasien masuk tangannya, tiba-tiba tangannya jadi cekatan. Tiba-tiba dia sepintar gurunya. Tiba-tiba dia jadi punya keahlian, confident yang dulu 5 tahun sebelumnya nggak punya. Tahukah? Mereka satu persatu akan jadi seperti itu. Tapi pertanyaannya, kita semua akan mengikuti jejak para pemimpin ini, atau Anda akan stuck di kursimu meskipun 5 tahun berlalu. Dan setelah 5 tahun, Anda tetap jadi kuliah juga nggak lulus, gitu ya. Terus mau ngerjain sesuatu juga nggak skillful, mau pelayanan juga setengah hati, karakter juga masih serabutan, naik turun, kadang on fire, kadang sakit hati dengan posisi aqua yang salah, gitu ya. Untuk hal kecil sakit hati, gitu. Masih gitu-gitu terus 5 tahun berlalu, Anda akan let go. Dunia akan tinggalkanmu. Dunia akan tinggalkanmu. Dunia tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang gak stabil. Jadi maksud saya apa? Mumpung waktunya masih dini. Let's do it together. Mari kita lakukan sama-sama. Kalau generasi pertama ini, ya generasi-generasi pertama, generasi-generasi sebelum Anda bisa satu-satu jadi satu-satu. Kenapa tidak dari generasi Anda juga bentuk hidupmu dari sekarang? Dijadikan semuanya satu-satu semuanya. Dan kita akan melahirkan orang-orang yang hebat di tangan Tuhan. Ada satu hal yang ada satu tokoh di Alkitab yang menurut saya begitu luar biasa. Saudara. Siapa namanya? Namanya adalah Abraham. Saya mau kasih Anda sebuah paradigma atau nilai yang sederhana. Tentang sesuatu yang perlu Anda bangun. Sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa sih. Tetapi karena Anda membangunnya dengan konsisten, sesuatu yang luar biasa itu menjadi sebuah nilai yang biasa Anda hidupi. Ngerti ya? Jadi integritas itu luar biasa. Tapi kalau integritas dibangun terus-menerus dalam keseharian, lama-lama integritas adalah nilai yang memang biasa kita hidupi. Yang bagi dunia, wow, kok dia bisa jadi begitu ya? Tapi bagi orang itu, aku sudah hidup itu bertahun-tahun. Dan inilah hidupku. Ngerti ya? Seseorang tanya ke saya, kok bisa mikirnya begitu, kok bisa konsisten sekali, kok gak pernah capek dan sebagainya. Saya ketika ditanya begitu, saya agak heran. Kenapa? Karena saya mikirnya, ya saya gak tahu kenapa saya bisa begitu. Yang saya tahu sejak awal, saya memang melatih kapasitas saya untuk terus diangkat, terus ditarik secara kapasitas, sehingga itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ya, under pressure dengan situasi yang sulit, keadaan yang nggak ideal dan sebagainya, bagi saya itu sudah
sesuatu yang memang sehari-hari saya melewati dengan cara itu. Orang luar ketika ngelihat, kok bisa ya, kok begitu ya? Kok bisa ya tingkat kesulitannya tinggi, kok bisa dilewati, kok bisa ya ngatur gini. Orang lihat begitu, tapi bagi saya, loh enggak. Ini sesuatu yang biasa, yang saya terus lakukan keseharian, akhirnya jadi sesuatu. Sudah nangkap sesuatu ya. Dan ada satu tokoh namanya Abraham. Sudah tahu Abraham ini luar biasa. Abraham adalah sosok, maksudnya begini, ada banyak tokoh di Alkitab yang membuat dia berbeda dari generasinya. Dan Alkitab itu menceritakan dari tahun 0 sampai tahun plus 2000. Ya 2000 sebelum Masehi sampai 2000 sesudah Masehi. Dan di dalam tahun 2000 sebelum Masehi sampai 2000 sesudah Masehi, di situ setiap zaman dan masa Tuhan selalu munculkan orang-orang biasa yang punya konsistensi yang berbeda, tapi dia menghidupi konsistensi itu sepanjang hidupnya. Sehingga dia tumbuh menjadi sosok yang berbeda di tangan Tuhan. Ada satu tokoh di masa itu, namanya adalah Abraham. Siapakah Abraham? Saudara pernahkah sudah berpikir, coba Anda lihat di keseluruhan Alkitab. Kok bisa ya seorang Abraham, pria yang kita juga baru mengenalnya di kitab Kejadian. Ya, sosok yang sejarahnya pun nggak banyak tahu. Coba Anda lihat sejarah Abraham. Tidak banyak sejarah Abraham ya di Alkitab, di dalam dunia penelitian maksud saya. Kalau Anda mau menemukan sejarah Nuh dalam dunia penelitian, banyak sekali. Tapi kalau Anda mau temukan sejarah Abraham dalam dunia penelitian, sedikit sekali. Tapi why? Sosok Abraham menjadi spesial. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan begitu bela seseorang yang namanya Abraham ini? Jadi tahukah Anda, di dalam sebuah sejarah pertumbuhan, Tuhan memakai manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa dia itu menawarkan pemakaian kepada semua orang. Dia tawarkan pemakaian kepada semua orang. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih kasih. Tuhan kita menawarkan hal yang sama. Dia adil dengan kasihnya. Dia tawarkan hal besar kepada semua umatnya. Tapi saat dia tawarkan semua hal besar kepada semua umatnya, enggak semua umatnya merespon hal besar itu dengan cara yang luar biasa. Sudah tahu bedanya ya? Jadi bukan Tuhan pilih kasih. Tapi lebih kepada apakah ketika sesuatu ditawarkan dalam hidup kita sebagai challenge-mu untuk kau bermimpi 5-10 tahun dari sekarang. Anda melihatnya sebagai janji, ya oke, tapi enggak terlalu penting buat Anda. Bagi Anda cuma sebatas semangkok kacang merah dan selesai. Atau Anda bisa melihatnya sebagai sebuah mimpi yang aku mau bangun dari hari ini. Sampai aku melihat Tuhan mengerjakan sesuatu atas hidupku. Saudara, sosok-sosok inilah yang Tuhan bangkitkan di zaman mereka. Ada satu pria yang namanya Abraham. Kenapa kok Abraham tumbuh jadi seseorang yang betul-betul Tuhan bela Abraham dengan begitu rupa? Ada banyak peristiwa di mana Tuhan itu bela Abraham. Kita buka dulu. Keluaran 12:17-19. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang. Kamu makanlah roti yang tak beragi sampai pada hari ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang akan makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan di antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Ya. Kejadian 20 ayat 16b dikatakan, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Ya. Jadi intinya itu sederhana, saudara. Ada satu titik dalam kehidupan Abraham, ketika Abraham mau melakukan sesuatu, Tuhan sertai Abraham. Ketika Abraham mau melangkah melakukan sesuatu, Tuhan membenarkan Abraham. Loh kok bisa? Ya. Kok bisa kadang-kadang tidak jarang keputusan Abraham pun yang mungkin kita nggak pernah tahu apakah itu keputusan Tuhan. Nah, Anda berpikir, mungkin
Kita nggak pernah tahu apakah betul-betul Tuhan punya keputusan itu terhadap Abraham. Tapi ketika Abraham membuat keputusan itu, Tuhan memilih untuk membenarkan dia. Ya, Tuhan memilih untuk membenarkan dia. Tuhan memilih untuk memberikan dia kepercayaan. Tuhan memilih untuk memberikan dia sebuah konfirmasi tentang apa yang sedang Abraham kerjakan lewat otoritas Tuhan. Ada banyak sekali peristiwa. Bahkan peristiwa ketika Abraham tawar-menawar dengan Sodom Gomora. Saudara masih ingat? Abraham adalah sosok yang simple dan dia ngomong pada Tuhan, Tuhan kalau adanya cuma segini bisa. 15 boleh nggak? Boleh. Ya, kalau 20 boleh? Boleh. Kalau 15 boleh? Boleh. Kalau cuma 10 boleh? Boleh. Dan Anda tahu cerita akhirnya nggak nyampe juga ke 10. Dan sekalipun nggak nyampe ke 10, Tuhan tetap genapi janjinya. Jadi di dalam Tuhan memilih seseorang untuk memakainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dia pakai semua orang dan dia menawarkan pemakaian itu kepada semua orang. Tapi toh pada akhirnya ya, dia memilih orang-orang yang memang betul-betul mau bersama-sama dengan dia. Tawarannya diberikan kepada semuanya. Tapi mengenai perkenanan dan penyertaan, pada akhirnya dia pilih orang-orang tertentu yang jadi best friend-nya bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua. Ayo ambillah sebuah posisi dalam hidup Anda. Sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan prinsip yang membuat Anda bukan hanya dipilih. Tetapi Anda dipercaya sebagai anak yang betul-betul dibanggakan oleh Tuhan. Jadi untuk menjadi orang Kristen, semua orang bisa. Tapi untuk menjadi orang yang betul-betul dipakai dengan tangan kepercayaan Tuhan, gak bisa semua orang. Gak bisa semua orang. Kita harus sediakan diri kita untuk kebiasaan-kebiasaan benar di hadapan hadirat Tuhan yang terus Anda bangun secara konsisten dalam hidupmu menjadi buah-buah karakter yang luar biasa. Saudara tangkap sesuatu ya saudara. Jadi saya ingin mengajar Anda untuk punya value kekristenan yang tidak murahan. Tuhan cinta semua orang, Tuhan mengasihi semua orang. Tapi sekalipun Tuhan cinta semua orang, Tuhan mengasihi semua orang, Dia untuk pakai orang, Dia tetap memilih orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan, yang prioritas yang benar bersama dengan Tuhan untuk setiap prosesnya. Kabar baiknya adalah Anda adalah orang-orang yang belum terlambat untuk memulai sesuatu. Dengarkan ini hai Augers. Anda adalah orang-orang yang belum terlambat memulai sesuatu. Let's do it together. Ayo kita lakukan dari hari ini, saudara. Saya punya seorang AOG yang tinggal di rumah saya. Ya, orangnya hari ini nggak ada, tapi saya sebutkan juga nggak apa-apa. Saya punya seorang AOGers yang hari ini, yang dulu tinggalnya itu bersama dengan saya. Waktu itu Manado masih perintisan. Ada seorang muda yang, sorry ya saya buka di sini nggak apa-apa, kondisi keluarganya broken nggak karuan. Mamahnya aja nggak tahu di mana, papahnya itu menikah 7-8 kali. Jadi menikah terus, pokoknya setiap tahun ganti istri gitu. Menikah di kota A, menikah kota B, menikah terus di mana-mana. Anak ini begitu marah dengan kondisi keluarganya sampai suatu hari dia berkata, suatu hari nanti kalau aku punya kesempatan aku akan temui papa dan aku akan bunuh dia. Pahit sekali. Ya, akhirnya anaknya saya gandeng, saya bawa tinggal di rumah. Hari itu semua ngelihat nothing. Dia cuman orang yang tidak punya orang tua, nggak punya rumah, nggak tahu hidupnya akan seperti apa, kondisi emosinya nggak stabil, kondisi hatinya juga naik turun, dosa gantian macam-macam dengan kondisi itu. Saya pegang dia, saya ngomong sama Cik Kiolan waktu itu. Ya, Cik, anak ini biar tinggal sama aku. Ya, akhirnya dia tinggal dengan saya. Ketika dia tinggal dengan saya latih. Saya latih saat teduh, saya ajarin semuanya satu-satu, saya pelan-pelan saya ajarin untuk mengampuni satu persatu. Dan waktu itu, waktu berlalu dia masih dalam kondisi yang dalam bahasa kita selengean. Ya masih belum stabil sana sini dan sebagainya. Tapi in the end, suatu hari saya ketemu dia, aku akan menikah. Dengan siapa? Dengan si A. Boleh nggak aku ketemu dengan orang yang akan kamu nikahi?
Akhirnya ketemu, saya ngomong-ngomong, oke, orangnya oke, silahkan menikah aja, gak apa-apa. Terus nanti setelah menikah kerjaanmu gimana? Dia mulai, aku akan ngatur ini, aku akan ngatur itu. Setelah pernikahan dia juga ngalami goncangan-goncangan, pasangan muda biasa semua juga ngalami itu. Ya, sampai satu peristiwa dia terus menjaga hidupnya dengan Tuhan, ritmenya dia terus bangun. Lama-lama Tuhan bukain sesuatu, Tuhan bukain pekerjaan, Tuhan bukain sesuatu yang lebih besar. Dan semua yang Tuhan buka dari kecil-kecil lama-lama jadi besar. Dan orang mulai nengok ke dia. Kok bisa jadi begitu ya? Hari ini orang kalau lihat, weh, hebat kamu ya kerjaanmu sekarang. Hebat ya kamu sekarang. Keluargamu sudah bagus, buka cabang di sana, buka cabang di sini. Orang lihat hasil akhirnya. Dia nggak pernah tahu bagaimana 15 tahun yang lalu dia berjuang untuk melepas semua hal yang melekat dan coba iblis rusak dalam hidupnya. Dia copotin satu-satu. Dia belajar tentang integritas, dia belajar tentang arti mengampuni, dia belajar tentang arti kestabilan, dia belajar arti kehidupan yang tidak selalu adil, tapi dia belajar untuk punya sikap hati yang benar. Ya, dengan tangisan, dengan air mata, dengan kegagalan, dengan keberhasilan, dia terus maju ke depan. Hari ini orang hanya lihat hasil akhirnya. Dan kita kepingnya begini, aku juga mau seperti itu. Saudara, kita semua mau seperti itu. Tapi pertanyaannya, untuk jadi seperti itu, kita perlu punya nilai, kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun bukan di hari itu. Tetapi sesuatu yang kita bangun jauh sebelumnya. Senang sesuatu ya? Hari ini saya ingin mengajak Anda semua, coba ayo sama-sama kita punya nilai yang kau bangun sederhana, konsisten, tapi kau hidupi sedemikian rupa dalam hidup. Dan jangan mengkompromikan nilai itu karena ya orang tua aku begini kok, jadi aku begini juga is okay. Ya, kondisi teman-temanku begini kok, ya aku begitu juga is okay. Jangan kompromikan. Apapun kata orang-orang yang ada di sekeliling Anda, apapun kata orang-orang di luaran Anda yang coba mendegradasi nilaimu, tetaplah konsisten dengan simpel. Jalani terus. Maka Anda akan temukan ujung jalan nanti. Semua orang baru akan nengok, kok bisa jadi begitu? Ya, dan mungkin yang nanya itu adalah orang yang sama 10 tahun yang lalu temannya, tapi dia nggak jadi apa-apa. Sudah ngerti sesuatu? Tangkap sesuatu, amin? Nah, nilai-nilai itu apa sih sebetulnya? Satu, sederhana ya. Satu adalah, ini Kejadian 12 ayat 7 dan Kejadian 13 ayat yang ke-8. Nilai yang simpel, saudara. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Perhatikan, lalu didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sederhana yang dilakukan Abraham itu. Yaitu ngapain? Dia punya kehidupan seorang penyembah. Ayat Kejadian 13 ayat yang ke-8. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbantin di Mamre. Coba Anda perhatikan nanti kalau di Alkitab ya, cari kata terbantin. Terbantin itu kalau Anda lihat story-nya menarik sekali. Selalu di bawah pohon terbantin inilah terjadi ukupan dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, di Mamre dekat Hebron, lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Abraham itu enggak pusing dengan berkatnya, tapi dia fokus dengan gaya hidupnya. Ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Sudah tahu, kalau ini ngomong kepada generasi milenial, apa yang dilakukan? Dia akan eksis langsung di media sosial. Aku akan jadi bangsa yang besar, gitu ya. Wah, kita eksis tentang janji Tuhan di media sosial. Tapi Abraham gak lakukan itu. Abraham justru diam. Simpan janji itu dalam hatinya. The first yang dia lakukan, I will worship him. Aku akan menyembah dia. Jadi atau tidak janji itu, satu yang tidak pernah berubah. Yaitu aku punya gaya hidup seorang worshiper. Sudah sederhana bukan? Anak-anak muda,
Kita semua yang di tempat ini, generasi kita begitu instan. Kita bisa di depan media sosial berjam-jam, tapi Anda begitu sulit untuk masuk ke kamar doamu dan berdoa. Do you know why? Karena di media sosial kita bisa menceritakan sesuatu yang Anda mau ceritakan dan Anda mau banggakan buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tapi di kamar doa, Anda justru meletakkan semua kebanggaanmu dan justru menyimpan semua yang kau punya, kau simpan rapat-rapat. Dan cuma dipersembahkan ke tangan Tuhan dan berkata, Tuhan please, rawat ini. Suatu hari nanti akan jadi sesuatu di tanganmu. Hari ini saya berdoa, hai orang-orang muda. Nggak salah dengan eksis di media sosial. Harus, karena kita ada di dunia itu. Jadi pakai media untuk sesuatu yang positif. Pakai media untuk menjadi berkat. Tapi eksistensimu bukanlah karena media. Eksistensimu adalah karena hidupmu yang tersembunyi, tak seorang pun tahu. Dan kau hidup sebagai seorang worshiper. Worshiper itulah yang membuat Tuhan bisa bicara apapun, selembut apapun, dan sekeras apapun. Seorang worshiper akan berdiri dan meresponi dengan hati yang lembut. Tanpa kehidupan seorang worshiper, hamba Tuhan sebesar apapun ngomong kepadamu, tak akan pernah mengubah hidupmu. Kenapa? Karena kalimat yang hebat banyak ditemukan di mana-mana, nggak harus lewat pendeta. Tapi kalimat yang hebat yang mengubah hati seseorang hanya ditemukan oleh seseorang yang mengelola hatinya setiap hari dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Jangan terburu-buru di masa kita menjadi orang-orang yang begitu keras untuk ditegur. Jangan terburu-buru di masamu. Begitu mudah karena sebuah keadaan kau memutuskan untuk memberontak terlalu dini. Kau berpikir dengan cara seperti itu. Begitu murahnya kita di hadapan Tuhan. Gagal sedikit, luka sedikit, berontak. Saudara, kalau di usia kita, sedikit-sedikit kita berontak, Anda bisa bayangin gak? Umur kayak saya, 40 tahun gini ya, 40 lebih, saya ini semakin matang. Semakin matang. Dan kalau saya mau berontak, berontak saya lebih ngeri daripada Anda. Saya bisa berontak untuk menghancurkan semua yang sudah saya bangun. Ya, kalau Anda berontak hari ini paling, ya sudah berontak, selesai, hilang dari CG, selesai. Kalau saya berontak, saya bisa hancurkan gereja ini. Di usia saya. Dan kalau kau tidak pernah membiasakan dirimu untuk punya respon yang benar, selagi kau muda, nanti Anda di usia saya, kau tak pernah bisa sanggup menanggung beban yang kupikul. Karena bebannya beda. Sudah ngerti maksud saya? Jadi hari ini saya ngomong dengan hati saya. Suatu hari nanti, 2030. Saudara, saya yakinkan dengan Anda. Pasti yang pegang AOGers bukan saya. Pasti bukan saya. Yang pegang AOGers di 2030 nanti pasti generasi-generasi Anda. Pasti. Jadi saya ini bukan mungkinan lagi. Pasti sudah, bukan saya. Dan saya juga nggak mau 2030 sudah pegang AOGers. Kalau saya sampai 2030 pegang AOGers, ini saya jadi sama seperti seorang pemimpin yang mempertahankan tongkat otoritas. Dan yang muda nggak boleh muncul sama sekali. Anda mau punya pemimpin yang begitu? Kalau saya enggak. Kalau ada generasi berikutnya yang harus bangkit, dia harus bangkit sedini mungkin. Dan orang itu adalah Anda semua di tempat ini. Dari 2025 nanti, hari ini yang masih semester 3, semester 4, salah satu di antaramu akan pegang AOGers. Ko Indra 2025, percayalah, kemungkinan besar sudah tidak ada di Manado. Dia mungkin sudah jadi gembala di sebuah kota. Ya. Saya juga nggak mau Ko Indra jadi gembala AOG terus sampai umur 60. Ya. Sekalipun jemaatnya 100.000, tapi kalau umur 60 pegang AOG, wah apa kata dunia, saudara. Jangan. Saya harus siapkan hidupnya, karirnya. Kita semua berjalan bersama-sama. Dan suatu hari nanti ketika usia saya bertambah, saya harus gantikan seseorang yang saya siapkan terus meneruskan kegerakan ini bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang dibangun di dalam kebesaran kita untuk mengikut Tuhan. Hari ini saya berdoa betul-betul. Hai,
tahukah hari ini saya merasa betul kita ada di masa transisi kepemimpinan generasi. Sebentar lagi ya, Ko Indra ini sudah terlalu tua buat Anda. Sebentar lagi akan muncul gembala AOG yang baru. Dan setelah itu akan muncul gembala-gembala AOG berikutnya dari antaramu. Dan orang-orang itu adalah Anda semua. Itu ngomong tentang pelayanan. Kalau ngomong tentang karir, tahukah? Guru, katakanlah guru dosen Anda, atau kalau di dalam dunia kedokteran mungkin senior Anda, yang hari ini sedang berpraktek dan kuat-kuatnya, 10 tahun dari sekarang dia sudah mulai begini. Dan Anda yang bersinar di kota ini. Anda yang kuliah hari ini masih ngelihat mentor-mentormu 10 tahun dari sekarang. Anda yang bersinar. Kenapa? Karena Anda di puncak kekuatanmu yang terkuat. Anda dalam kondisi fisik yang terbaik. Dia sudah mulai kolesterolan. Dia sudah mulai pakai tongkat. Dia sudah gak sekuat dulu lagi. Bukan berarti kita mau menggeser dia, bukan. Tapi fakta tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan seseorang akan makin lemah. Saat itu tiba, apakah Anda siap untuk dipromosikan? Apakah karaktermu siap untuk diangkat Tuhan? Apakah Anda siap sebagai seorang Abraham yang betul-betul menempatkan dirimu untuk disiapkan di dalam janji Tuhan dalam hidupnya? Saudara, nggak sesuatu, saudara. Hari ini saya berdoa hiduplah sebagai seorang worshiper. Poin yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah Kejadian 14, 21 sampai 23. Berkatalah Raja Sodom kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Gila ya, disuap nih. Berkatalah Raja Sodom kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Ambillah untukmu harta benda itu. 22 perhatikan. Tetapi kata Abraham kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi pencipta langit bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya, perhatikan, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Hebat loh, saudara. Saudara tahu kenapa kok Abraham begitu spesial? Kenapa di semua generasinya Tuhan kasih Abraham dengan porsi yang berbeda? Ada satu nilai yang kau harus bangun dalam hidup, yaitu apa? Menjaga kualitas hidup kita dengan Tuhan. Sederhana. Jagalah kualitas hidupmu dengan Tuhan. Ya. Hari ini semuanya masih bisa dimulai. Jagalah kualitas hidupmu dengan Tuhan. Beda ceritanya kalau Anda sudah 50 tahun, menjaga kualitas hidup dengan Tuhan bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi jejak-jejak masa lalumu sudah terlalu banyak berdarah-darah di proses masa lalu. Bisa nggak kita perbaiki? Di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat. Bisa. Tapi sebisa-bisanya memperbaiki tidak akan sehebat orang-orang muda yang memulainya sejak awal. Hei, dengarkan baik-baik. Jadi jangan minder dengan mereka yang jauh lebih tua. Karena Anda punya kesempatan untuk jauh lebih maksimal. Sekalipun Anda lebih muda. Sudah ngerti maksud saya? Jadi sehari ini belajar menjaga tindakannya. Apakah tindakanku ini akan merugikan Tuhan atau tidak? Saudara, ini bukan tentang dosa atau bukan dosa. Tapi sebuah keputusan. Kalau aku memutuskan ini, apakah aku akan merugikan Tuhan atau tidak? Ya, ketika Anda berdiri sebagai seorang anak Tuhan, Anda punya pergaulan yang ada di sekeliling Anda. Kadang-kadang pergaulan kita bisa mengarah kepada sesuatu yang abu-abu. Ya, abu-abu itu gini, bisa benar bisa salah. Ya, kalau dia ngomong benar, ya debatable. Kalau dia ngomong salah, juga bisa benar juga kalau dicari kebenarannya. Karena ada pergaulan-pergaulan yang abu-abu gitu. Ya, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini berpikirlah bukan tentang benar atau salah, tapi aku nggak mau jadi batu sandungan. Kalaupun itu nggak salah di hadapan dunia, di hadapan Tuhan, bukan dosa sekalipun, tapi kalau ternyata itu membuat jadi batu sandungan, aku memilih untuk tidak. Dan itulah Abraham, value seorang Abraham. Ketika Abraham menang perang dengan Raja Sodom, Abraham itu menang perang. Dia bukan minta-minta loh.
dia menang perang, Raja Sodom sudah kalah bertekuk lutut di dalam kekuasaannya, Raja Sodom itu ngasih semua hartanya ke Abraham. Dan kalau Abraham ambil harta itu, dia nggak salah loh. Kenapa? Karena di masa itu jajahan perang adalah yang diambil adalah tawanan dan budaknya, ya. Kemudian yang kedua adalah hartanya. Jadi Abraham nggak salah, tapi Abraham mikir, kalau aku ambil ini, nanti orang berpikir aku kaya karena dia. Enggak, aku kaya karena Tuhan, bukan karena orang ini. Jadi aku nggak mau jadi batu sandungan buat Allahku. Dia memutuskan untuk menolak pilihan itu. Yang dimana kalau pilihan itu diambil, dia juga tidak akan dipersalahkan banyak orang sebetulnya. Sudah nangkap sesuatu ya? Jadi sebuah nilai hidup yang dibangun di atas standar. Dan Anda membangunnya bukan dengan susah payah. Awalnya mungkin susah payah karena belum terbiasa. Tapi kalau Anda terus menjalani dengan konsisten dan terus menerus, apa yang kau rasa susah payah, tiba-tiba jadi sebuah habit yang membuat Anda berbeda dari yang lain. Amin saudara. Ya, saya tambahkan ya, satu lagi. Kejadian 18 ayat 6 sampai 9. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Kemudian Anda lihat di ayat Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Perhatikan ayat kalimat berikutnya. Lalu Abraham memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya. Saudara, saya nggak ngomong tentang uang. Bukan uang yang saya permasalahkan. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda belajar. Kalau yang pertama tadi lebih kepada membangun sikap hati kita setiap hari dengan kehidupan seorang worshiper. Kalau yang kedua lebih memilih mengambil keputusan-keputusan di atas rata-rata di dalam Anda meresponi kehidupan yang ada di sekelilingmu. Nah, kalau yang ketiga ini adalah berbicara tentang setiap Anda punya kesempatan untuk dipakai jadi apapun. Sekolah, pekerjaan, pelayanan, melayani orang yang ada di sekelilingmu. Setiap kali Anda punya kesempatan, take action sesuatu, belajar mengeluarkan yang terbaik dari hidupmu. Simpel bukan? Belajarlah untuk mengeluarkan yang terbaik dari hidup Anda. Dan di titik itulah Anda akan diasah. Anda akan belajar artinya fighting spirit. Anda akan belajar artinya bagaimana Anda malas, mau cepat selesai, tapi Anda memilih untuk memberikan yang terbaik dan akibatnya harus mengkonfrontasi malas itu. Akibatnya harus butuh waktu lebih panjang. Akibatnya Anda harus lebih sabar. Akibatnya Anda butuh effort untuk menyelesaikannya dengan lebih banyak. Tapi itu akan melatih hidup kita untuk menjadi orang-orang yang excellent bersama dengan Tuhan. Saudara, sesuatu saudara? Hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo Augers, jadilah generasi yang berbeda. Di tengah-tengah semua di generasi Anda, konsepnya semuanya instan. Ya, mereka konsepnya instan, Anda ajak untuk masuk ke dunia yang seperti ini nggak mau, ya sudah itu pilihan mereka. Di balik mereka sedang menikmati semua yang instan, lakukan sesuatu yang konsisten, tapi terus-menerus sebagai karakter dalam hidupmu. Suatu hari nanti mereka akan kaget, kok gua cuman hebat di media sosial ya? Kenapa orang ini bisa begini, bisa begitu? Kenapa karakternya begini? Kenapa karakternya begini? Dia mulai mikir, kapan dia belajar? Tak ada yang tahu. Tapi Anda memulainya di tempat tersembunyi dengan konsisten. Dari hari ke hari hidupmu, dari waktu ke waktu. Sudah tangkap sesuatu? Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk sama-sama.
Yuk kita nyanyikan satu lagu. Saudara, saya nggak tahu bagaimana komitmen-komitmen pribadi Anda dengan Tuhan. Tapi siang hari ini, saya bukan khotbah. Tapi saya berbicara dari hati saya yang paling dalam. Saya ingin kasih tahu, kalau Anda mau membangunnya dari sekarang, percayalah Anda akan menuai habis hebat di masa yang akan datang nanti. Dan saya ngomong bukan dari teori. Saya ngomong karena saya melakukannya lebih dahulu dari Anda. Saya ada dalam generasi, satu generasi di atas Anda, selisih kita kurang lebih sekitar 20 tahun. Saya ada di generasi yang beriringan langsung 20 tahun berikutnya adalah generasimu. Dan selama 20 tahun itu, saya tahu bagaimana 2002 sampai hari ini saya membangun sesuatu. Dan saya melihat buah-buah apa yang saya bangun. Kalau Anda mau mengikuti jejak yang sama dan Anda membangunnya mulai dari hari ini di tahun 2020. Kau akan lihat hidupmu akan berbeda nanti, suatu hari nanti. Kenapa? Karena Tuhan kita gak pernah bohong. Apa yang kita tabur, apa yang dibangun dengan konsisten, kau akan lihat buah-buahnya di depan. Jangan sibuk, kenapa hari ini aku belum dapat sesuatu. Kenapa hari ini aku belum berbuah, kenapa kok hari ini kok masih begini, begitu dan sebagainya. Jangan sibuk dengan itu, fokus aja membangun apa sesuatu yang konsisten, yang benar, yang kau tahu. Untuk terus Anda bangun dengan konsisten dari waktu ke waktu. Maka hidup kita akan tumbuh dengan cara yang berbeda. Amin. Ya, tutup mata kita sembah Dia. Kau mengajarku dengan hikmat tak ternilai. Kau menuntunku di saat hilang arahku. Betapa berharga kasih yang sempurna, Bapakku ingin lebih mengenalmu. Perkataanmu beri semangat yang baru, teguh langkahku di saat badai menyerang. Betapa berharga firman yang ku terima, Bapa jadikan aku sepertimu, melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling, mataku tertuju padamu. Kau mengajarku dengan hikmat tak ternilai. Kau menuntunku Ibratakan di darah saat hilang arahku. Mana era lapa takkan darah las, takkan darah las. Berharga Siara lapa 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 lapa. Mana era las, siara darah las, siap darah las, mana era las. Perkataanmu beri semangat yang baru, teguh langkahku di saat badai menyerang. Betapa berharga firman yang ku terima, Bapa jadikan aku seperti-Mu, melakukan firman-Mu,
Haleluya. Tuhan, hari ini hamba berdoa, Kau bawa generasi set ini ya Tuhan. Kau bawa generasimu, generasi yang Tuhan pakai dengan cara yang berbeda, yang Tuhan pakai dengan akselerasi yang luar biasa, yang Tuhan pakai bersama dengan teknologi yang terus berkembang. Tuhan, hamba berdoa Kau lahirkan satu generasi ini menjadi generasi yang berbeda, satu generasi yang tidak menginginkan sesuatu yang besar dengan cara yang instan. Sekalipun ada di zaman yang penuh dengan instan. Tapi ajar kami untuk menjadi generasi yang memupuk semua janji Tuhan sedini mungkin, di usia semuda mungkin. Oh, sungguh hamba berdoa Tuhan, dari saat ini akan Kau lahirkan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang punya spesifikasi khusus yang Tuhan munculkan di masa-masa berikutnya. Aholiab yang punya keahlian di dalam tangannya. Orang-orang yang Kau munculkan dengan core strength, dengan kekuatan ilahi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Oh, hamba berdoa Tuhan, Kau jadikan satu persatu aukesmu untuk menjadi milenial yang berbeda, untuk menjadi generasi set yang berbeda, dan tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Hari ini hamba berdoa, hamba melepas roh haus dan lapar akan Kau. Hamba melepas kehidupan seorang worshiper. Hamba melepas kehidupan untuk membangun sebuah kualitas di atas rata-rata. Hamba melepas sebuah kehidupan untuk menangani semua kepercayaan Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari mereka, apa yang mereka bisa. Dan dari titik itu Kau bangun satu persatu generasi ini menjadi generasi yang memuliakan-Mu dengan cara yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerjakan hari ini dengan cara yang luar biasa. Kau bangun generasi ini dengan hebat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sebelum kita doa berkat, semuanya bisa buka mata teman-teman. Lihat saya sebentar dan juga teman-teman yang ada di overflow. Bersyukur kita sama-sama hari ini diteguhkan sekali lagi, amin. Jadi kita tahu sendiri bahwa selama ini apa yang kita bangun, kita diajarkan, kita dimuridkan itu nggak salah, katakan yes. Nah hari ini kita ditambah power oleh Kok Chen untuk membuat kita betul-betul mengambil keputusan yang terbaik bahwa selama ini nggak salah. Yuk kita tambahkan speednya, kita tambahkan levelnya. Katakan amin. Halo amin. Nah jadi teman-teman, mari sama-sama kita komitmen untuk kita praktekkan area ini sehingga tahun, nggak usah 5 sampai 10 tahun depan ya, itu pasti akan terjadi. Tapi yuk kita buktikan sama-sama sampai di tahun berikutnya ketika kita kembali lagi di bulan Februari, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, katakan amin. Jadi gunakan bulan depan sama bulan Desember untuk kita betul-betul melatih diri kita agar kita balik ke Manado, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda nanti, katakan yes. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kami bangga menjadi AOG sekarang ini. Kami bangga, kami dimuridkan, kami bangga, kami telah membangun sesuatu yang benar. Dan kami tidak pernah menyesali dengan keputusan kami untuk terus tertanam, bertumbuh, dan terus memuridkan, bahkan dimuridkan. Kami gak pernah menyesal dengan keputusan-keputusan itu Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan kami untuk memulai kembali, membangun nilai-nilai yang baru kembali itu Tuhan. Nilai-nilai yang sebenarnya kami sudah menghidupi, tapi ditambah dengan nilai yang benar. Ditambah dengan suatu kesempatan yang benar akan mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang benar dari saat ini sampai di masa depan ketika Tuhan memakai kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu.
Biarlah Tuhan Allah menyertai-Mu dari saat ini. Menyertai di setiap keputusan-keputusan-Mu. Menyertai Engkau di setiap respon hati-Mu. Dan menyertai Engkau di masa depan ketika Engkau melakukan segala sesuatunya. Kalau itu berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka keputusan-Mu itu akan mengikuti dengan keputusan Tuhan. Biarlah hari ini Engkau dipakai Tuhan menjadi segalanya, menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan sebuah keputusan-keputusan yang terlibat juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulai hari ini, Engkau akan diberkati Tuhan. Menjadi orang yang sukses di masa depan. Terimalah berkat Tuhan. Biar berkat Tuhan Allah Bapa, Abraham, Ishak dan Yakub menjadi kepunyaan-Mu, mengikuti-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.